Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Jogja Road to Pilkada 2024. Kali ini di Studio 52 Tribun Jogja. Hadir bersama saya di ruangan ada dua petinggi partai politik di Kabupaten Bantul. Ada Bapak Agung Laksmono dari Ketua DPD PKS Bantul. Selamat datang Pak. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kedua ada Mas atau Pak ini? Mas saja. Mas Habibi Asidiki dari Ketua DPD Umat. Yeah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas. Punya kursi di Bantul. Ya, Partai Umat ini pendatang baru, baru berkontestasi politik, berkiprah di pemilu kali ini, sudah mendapatkan kursi untuk di DIY di Kabupaten Bantul. Ada kursi dari Partai Umat. Di Jawa mungkin? Sejawa mungkin cuma satu. Sejawa cuma satu ada di Bantul. Total sudah ada kira-kira 22 kursi di Bantul. Oke. Terima kasih, kita mau ngomongin topik-topik terkait pilkada yang isu-isu terkini, isu-isu paling hot. Nah, ini kebetulan PKS dan Umat ini naga-naganya berkoalisi. Naga-naganya berkoalisi. Mengusung calon yang ketika nanti sudah rekom turun ini patut diperhitungkan, karena Bantul itu unik sebenarnya. Setuju atau tidak ada hipotesa. Tapi di Bantul itu sejak Bu Sri Suryawidati mencalonkan selalu berganti bupati. Ketika Bu Sri Suryawidati itu incumbent melawan almarhum Pak Arsono dan Pak Halim, di luar dugaan tumbang. Kemudian Pak Arsono dan Pak Halim pisah nih. Pak Arsono tumbang. Sekarang Pak Halim. Nah, ini apakah fenomena ini di Bantul ini? Ini Bantul ini agak unik memang. Kira-kira kenapa Pak? Kalau saya tanya ke Pak Agung dulu, kira-kira kenapa Pak Bantul seperti ini? Tentu tidak ada hitungan pastinya ya. Tapi kenapa Bantul selalu berapa periode terakhir begini Pak? Ya, saya kira ini hanya pandangan kami. Kebetulan data tentang IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia di Bantul ini relatif cukup tinggi. Ya, saya lupa angkanya. Kalau nggak salah se-Indonesia ini mungkin peringkat 3 atau berapa gitu ya. Saya kira ini juga menjadi salah satu faktor bahwa masyarakat Bantul ini cukup kritis, punya rasionalitas yang mana itu ikut memberikan pengaruh di dalam memberikan pilihan politiknya. Ini salah satu hipotesis yang coba kami pahami ya. Memang betul tadi yang disampaikan bahwa di Bantul ini relatif kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung tidak ada yang bisa melanjutkan ke periode berikutnya. Ya. Pak Idam dulu ya, Pak Idam ketika ini memang 2 periode, tapi periode pertama kan dipilih DPRD, ya, bukan masih dipilih rakyat, masih pakai ya? sistem yang Undang-Undang 22 kalau nggak salah ya. Sementara periode kedua ini pilihan rakyat. Betul, kemudian istri beliau maju bersama Sumarno. Pak Marno. Nah, periode berikutnya wakilnya berganti ya dengan Pak siapa dulu? Pak Misbahul Munir yang kemudian ternyata juga tumbang oleh calon baru Pak Arsono almarhum dengan Pak Ali Muslih. Nah, ternyata ketika periode selanjutnya mereka berpisah dan kemudian Pak Halim berpasangan dengan Pak Joko, Pak Arsono berpasangan dengan Pak Toto Sudarto, ini ya cuman bertahan 1 periode, tumbang lagi. Nah, kita nggak tahu yang ini seperti apa gitu ya. Partai Umat melihatnya ini gimana sebagai ini partai yang membawa sesuatu yang baru nih di kancah perpolitikan. Melihat ini bagaimana kira-kira? Ya, senada dengan Pak Agung. Sebenarnya memang masyarakat Bantul ini memorinya cukup kuat. Sehingga ketika kepala daerah yang telah dipilih di periode sebelumnya ini tidak bisa menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat, ya mereka akan mencari suatu hal yang baru.
Artinya ya lebih suka coba-coba. Walaupun sebenarnya ini juga ada tadi hipotesanya juga telah disampaikan Pak Agung. Cuma tadi karena indeks pembangunan manusia cukup tinggi, peringkat 7 nggak salah yang terbaru itu ya. Setelah Sleman itu ya, ini juga jadi catatan bahwa tidak boleh Bupati di Bantul ini terlalu mengabaikan masyarakat, karena hukumannya cukup berat sebenarnya. Iya. Ini kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Bantul terkait sosok pemimpin masa depan tuh, Pak Agung? Melihatnya bagaimana, Pak? Jadi kalau kita melihat ya, masyarakat Bantul ini dengan yang kami sampaikan tadi cukup melihat apa yang sudah dilakukan oleh para pejabat publiknya, ya, ketika dia memimpin, ketika dia mengelola pemerintahan, ini betul-betul dinilai. Sehingga kalau kami melihat memang masyarakat Bantul akan melihat dari janji-janji yang sudah disampaikan dan kemudian bagaimana realisasinya. Kemudian sepertinya masyarakat Bantul ini juga menginginkan pemimpin yang juga punya inovasi sesungguhnya ya. Jadi kami melihat begini, sesungguhnya Bantul ini kan banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan ke depan. Terutama seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan kaitannya juga dengan keistimewaan yang menjadikan DIY ini akan menghadap ke selatan. DIY madep ngidul, wajah DIY yang wajahnya itu nanti ada di selatan. Artinya Bantul ini menjadi wajah depan. Nah, di kawasan selatan ini sudah dikembangkan adanya jalur jalan lintas selatan-selatan, yang mana ini merupakan satu kondisi bahwa dengan adanya infrastruktur itu harapannya ini menjadi salah satu yang mensupport kaitannya dengan pengembangan kawasan selatan. Karena memang satu fakta bahwa kawasan selatan ini secara pertumbuhan ekonomi relatif tertinggal dibanding kawasan utara. Saya kira ini juga semua orang sudah sangat paham. Pembangunan rata-rata berada di kawasan utara, sementara selatan tertinggal. Nah, tentunya bagaimana upaya-upaya pembangunan ini bisa mengangkat kawasan selatan ini, saya kira ini relevan. Makanya Bupati kepala daerah ke depan ini harus punya inovasi bagaimana mengembangkan kawasan selatan ini. Termasuk potensi-potensi kawasan wisata-wisata yang sesungguhnya cukup banyak ya di Kabupaten Bantul ini dengan adanya heritage yang merupakan peninggalan Mataram waktu itu, dan kemudian bahkan masyarakat Bantul ini kan dulu ketika pengesahan undang-undang keistimewaan kan menjadi garis depan itu, mengurahkan massa dan sebagainya. Artinya sesungguhnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang orientasi bagaimana menguatkan keistimewaan Jogja ini bisa menjadi cukup dominan di Bantul. Apalagi kalau nggak salah ini sekitar seniman yang ada di DIY ini ya, sebagian besar tinggalnya di Bantul. Nah, ini banyak potensi-potensi yang sesungguhnya perubahan, dan kita membutuhkan bupati yang inovatif. Tidak hanya sekedar bupati yang menjalankan rutinitas pemerintahan. Kalau pemerintahan sekedar menjalankan rutinitas itu kan tidak perlu bupati. Sekda aja bisa ya. Sekda aja cukup. Bantul ini produsen seniman nggak cuma di Indonesia, internasional. Bahkan bisa dibilang dulu berapa tahun lalu orang-orang bilang itu Bantul itu produsen seniman untuk Asia Tenggara. Begitu dengan segala ininya. Kreativitasnya. Mas Habibie, kemudian kita menuju ke pilkada nih, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bantul. Kemudian ada fenomena yang tidak ada ilmunya tadi, tapi faktanya fenomena ini ada. Tidak ada bupati yang abadi ya. Iya, tidak ada bupati yang abadi. Terus kita melihat peta politik sekarang, kalau arah umat ini terus kemudian melihat siapa jagoan-jagoannya gitu, siapa? Ya, jadi kalau umat ini kan satu kursi, artinya satu kursi ini lebih bebas dalam memilih. Walaupun kalau dalam koalisi ya angka ikut,
Tapi secara prinsip kita justru malah lebih Tapi bebas. kan labelnya tetap ngusung kalau punya Oh iya, kursi. tetap ngusung. Cuma kayaknya lebih bebas, jadi tidak banyak kepentingan yang kita tawarkan. Namun justru malah kita bisa menyodorkan idealisme di sini. Jadi tidak sekedar pragmatis politik aja, karena memang yang dibutuhkan oleh umat sejak awal itu sesuai dengan slogan kami, lawan kezaliman dan tekan keadilan, itu menjadi hal yang memang kita perhatikan. Kalau melihat 5 tahun ke belakang ya mungkin Kabupaten Bantul, ya masyarakat masih merasakan suatu hal yang biasa saja. Jadi periode kepemimpinan yang lalu hanya sebatas menjalankan rutinitas selaku kepala daerah. Ya jadi kita lebih bersepakat ya mencoba cari sosok yang baru mungkin, atau nanti mungkin sosok yang setengah baru. Baru. Tergantung nanti. Atau duet baru dan setengah baru. Nah. Jadi kita lebih bebas, lebih aman untuk memilih siapa yang kita usung. Dan memang ada satu hal yang perlu kita perhatikan adalah catatan kami bahwa kita juga harus berkomunikasi dengan konstituen. Karena Partai Umat di Bantul ini konstituennya mayoritas dari Muhammadiyah, sehingga kita harus sering juga berkomunikasi pada siapa harusnya kita berlabuh lah biasa dalam pilkada. Insya Allah sudah ada rembukan, ya tinggal nanti bagaimana finalisasinya. Siapa aja nih Mas nama-nama yang menjadi pertimbangan Partai Umat nih? Kalau kemarin ya sebenarnya calon kita sendiri ya, ada nama Mas Iwan Tamrin yang sempat punya kerentek untuk maju sebagai calon wakil bupati. Ada nama Hanum Rais yang sempat muncul walaupun cuma 2 minggu ya. Tapi sejauh ini so far kita melihat bagaimana keseriusan sosok Bu Sofa ini memang menjadi satu hal yang kita perhatikan. Sofa Marwati. Ya, Sofa Marwati. Dan beliau juga sudah berkomunikasi dengan Muhammadiyah cukup baik. Ya, barangkali mungkin ya, kita belum tahu nanti. Wallahu alam lah. Dari Sofa Marwati ini Golkar. Iya. Golkar, kalau beliau. Bisa dibilang begitulah, ya, bisa dibilang Golkar lah kira-kira. Pak Agung ini kan Mas Habibie 1 kursi nih, PKS itu kursinya melesat di Bantul di pemilu kemarin, dan sekarang sudah dilantik kursinya naik 6 ya, sekarang 6 sudah nangkring, siap-siap nangkring di pimpinan dewan nih. Nah tentu dalam memetakan siapa calon-calon itu kan tentu pertimbangannya akan berbeda nih Pak. Kalau PKS gimana Pak melihat peta politik calon-calon potensial sesuai dengan PKS dan kebutuhan masyarakat Bantul? Ya saya kira kita 6 kursi ya, tetapi tetap belum bisa maju sendiri. Ya, PKS ini harus berkoalisi dengan partai lain. Untuk bisa maju syaratnya kan 9 kursi. Sehingga kita harus menambah jumlah kursi minimal 3 baru kita bisa mengajukan calon. Ya memang kalau dari penjaringan internal kita memang ada ya, kita penjaringan di internal unit pembinaan anggota kita punya ya namanya unit pembinaan anggota, kemudian struktur DPC DPC itu kecamatan ya, Kapanewon, yang kemudian mengusulkan 3 nama yang harapannya ini seandainya ada peluang kader kami maju, maka 3 nama ini yang kita tawarkan. Yang pertama ya Pak Amir Sarifudin, anggota DPR Provinsi. Yang kedua Pak Arief Namanhakim, mungkin yang dulu termasuk generasi awal. Awet itu juga. Pak Arief Namanhakim. Yang ketiga saya. Ya. Tetapi ya tetap ini komunikasi politik kan tidak kita main saklek harus kader maju, tidak ya. Semua tetap melihat realita, terutama kaitannya dengan elektabilitas ini kan juga penting. Tidak hanya kapasitas ya, kapasitas, elektabilitas gitu. Itu saya kira juga menjadi satu pertimbangan penting. Bahkan kalau masyarakat umum katanya ono isi tas barang. Oh iya nih itu. Yang berkembang di masyarakat gitu. Tapi tentu kami di partai politik lebih melihat kepada kapasitas, pola kepemimpinan yang tadi harapannya punya komitmen memperjuangkan janji-janjinya, artinya punya apa ya, integritas, yang kemudian
punya kapabilitas tuh ya inovasi itu tadi, ya tentu kemudian elektabilitas yang dia dikenal masyarakat. Ini saya kira yang paling utama lah, itu yang dalam pertimbangan kami. Hanya tentu dalam komunikasi dengan beberapa partai tentu akan sangat tergantung dengan dinamika yang ada. Ya kita komunikasi juga dengan semua partai politik, termasuk dengan semua calon ya, dengan Pak Halim kita komunikasi, dengan Pak Joko komunikasi, termasuk bahkan juga dengan calon-calon yang muncul pun kita komunikasi. Ada Mas Untoro, kemudian dulu ada Untoro Haryadi ya. Untoro Haryadi, kemudian Ali Rashid juga kemarin Golkar ya, Golkar. Kemudian dulu ada nama Mas Heru kalau ya. Kemudian ada juga ya Bu Sofa, termasuk Bu kita Sofa juga Marwati, komunikasi Bu Sofa Marwati ya. Yang kemudian kalau Pak Joko itu tadi Joko Purnomo wakil bupati. Joko Purnomo wakil bupati. Ya, ini kita semuanya komunikasi. Artinya bagi PKS kita ini bisa bekerja sama dengan siapapun, yang tidak ada antipati dengan misalnya partai tertentu, tokoh tertentu, tidak. Intinya kita ingin bisa bekerja dengan semua pihak dan mempertemukan hal-hal yang mungkin pasti perbedaan ada, tapi kan titik temu pasti ada di antara kita semuanya, yang itu menjadi prinsip di dalam kita menjalani dinamika di pilkada ini tadi. Kalau dari survei internal Pak, barangkali dari eksternal, ada nggak kalau survei internal di PKS? Kita belum melakukan survei. Ya, kalau calon dari eksternal yang kemudian menjadi pertimbangan, tentu kan melihat jumlah kursi PKS 6 ini kan posisi tawarnya lumayan tinggi, Pak, lumayan tinggi untuk bisa memberi ini. Betul. Bagaimana Pak dinamikanya di PKS, Pak? Kalau di kami ya tentunya incumbent ini tentu menjadi satu kajian yang utama ya. Apakah ini dengan Pak Halim, dengan Pak Joko, ini ya dua-duanya kita kaji secara mendalam. Meskipun kita tidak tertutup kemungkinan ada calon lain juga tetap kita kaji, kita konsultasikan kepada DPW yang kemudian dengan bidang kewilayahan ya, kalau kita namanya BPW, yang semuanya itu kemudian harapannya kita bisa mencari aspek-aspek yang bisa menjadi paling tidak visi pemerintahan yang kita harapkan ini bisa dibawa oleh kepala daerah itu nantinya. Ya memang surat tugas sudah, Pak? Surat tugas dari PKS sudah kita belum mengeluarkan. Belum mengeluarkan Jadi sama sekali. Memang kita baru tahap membangun komunikasi. Ya memang mungkin sama ya dengan catatan Mas Habibie tadi. Memang 5 tahun ini memang kita melihat masih belum ada perkembangan ya di Kabupaten Bantul ini. Ya harapannya tentunya nanti kepala daerah yang baru yang akan kita dukung ini, nanti kita usung ya, ini bisa membawa perubahan. Ya perubahan ini tidak seorang baru, orang lama tapi punya komitmen untuk berubah. Sadar diri, ya itu saya kira orang lama dengan orang baru ya Pak ya. Pak, saya mau ngomongin orang baru. Ini di media massa, baik online maupun cetak. Ini yang lagi ngehit itu nama Bu Sofa memang. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Habibie. Bu Sofa Marwati ini kan satu orang baru, kedua muda sudah enggak, tua juga belum. Terus kemudian dari sisi sekarang kan seneng Pak orang yang good looking gitu Pak. Good looking. Dan barangkali punya inovasi ide-ide nanti yang akan berguna buat Bantul ke depan. Nah, Pak Agung sendiri melihat ini, kalau dari PKS melihat Bu Sofa ini gimana? Ya kalau Bu Sofa ini kan saya mencoba, beliau ini seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Ya, kalau nggak salah beliau mengelola swalayan. Dan dari bincang-bincang kami dengan beliau ini, beliau nanti akan konsen kepada pengembangan UMKM. Ya. Dan mungkin kalau kita melihat Kabupaten Bantul ini sumber PDRB yang tertinggi itu memang dari industri olahan ya, semacam kuliner. Produk-produk makanan ini paling tinggi ya. Sementara pariwisata ini malah turun, agak
agak lemes ya? agak kurang berkembang. Ya. Kurang bergairah. Padahal industri olahan ini akan semakin menarik manakala disinergikan dengan pariwisata kan gitu ya. Ya jadi tadi ya Mas, kita melihat Bantul ini kenapa butuh pemimpin inovasi, karena kita fakta melihat ya pengembangan pembangunan yang ada di DIY ini sepertinya prioritas dari pembangunan ini lebih banyak ke Gunung Kidul saat ini ya. Ya kita juga harus akui fenomena pantai-pantainya yang menarik gitu ya. Dibanding pantai di Bantul kan beda. Iya. Di sana cuma lebih dekat Bantul kalau dari sini. Pasir-pasir putih. Pasirnya putih. Pasir putih itu kan buat tamasya lebih menarik daripada di Bantul yang pasir hitam. Pasir hitam. Sebenarnya kalau lautnya itu lebih layak jual Gunung Kidul daripada Bantul. Bantul itu tidak bisa dijual lautnya, bahkan buat berenang aja nggak boleh. Gitu. Yang dijual itu fenomena alamnya, fenomena alamnya itu ya, dan berkolaborasi dengan budayanya. Nah, kita memang mengharapkan industri olahan ini dikembangkan dengan UMKM-nya yang diperkuat dan kemudian ada pariwisata yang berkembang, sehingga kolaborasi antara penguatan aspek pariwisata dengan industri olahan ini akan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Bantul. Kalau sekarang kan pertumbuhan ekonomi kita masih ketiga ya, Bantul ini ya. Nomor 1 itu masih Sleman, nomor 2 Kota Jogja, nomor 3 Bantul, nomor 4 ini Kulon Progo, 5 Gunung Kidul. Ya. Jadi Gunung Kidul sekarang dikembangkan pariwisatanya yang demikian masif. Kulon Progo punya bandara. Sementara kalau Kota Jogja memang ini sudah pusat ekonomi ya, itu sudah pariwisata sudah berkembang dengan sendirinya. Sleman ini juga punya kampus-kampus besar dan tetap unggul dalam ekonomi. Cuman sumbu filosofi cuma ada di 3, Pak. Sleman, Kota, Bantul. Nah itu. Nah, jadi kalau saya ingin mengibaratkan kalau wisatawan ini turun ke Kulon Progo, kemudian nginapnya tuh di Kota Jogja, tamasyanya ke Gunung Kidul. Nah, pulangnya mau lewat Bantul. Tapi sama spendingnya tetap di kota, Pak. Ke Gunung Kidulnya bawa nasi box, Pak. Nggak beli makan di sana. Nah gitu repotnya. Makanya kalau kita pariwisata berkembang itu kan bisa lebih lama stay di Gunung Kidul, di Bantul, ditambah dengan industri olahan yang berkembang, ini luar biasa kalau dua aspek ini dimunculkan oleh seorang kepala daerah kan gitu. Itu kan cita-cita besar kami ya. Berarti artinya sudah ada pembicaraan dengan Bu Sofa, Pak, tadi. Kalau sudah ada Bu Sofa ini UMKM fokusnya kan, berarti sudah ada pembicaraan dengan Bu Sofa. Ini mencoba giring-giring dan nebak-nebak ini. Ya tadi sudah ada komunikasi, ada fokusnya ke UMKM, berarti kan sudah obrolan sejauh mana obrolannya, pertanyaannya. Lebih dalam, Pak. Iya. Sebelum nanti saya ke Mas Habibie, kan Mas Habibie juga sudah nyebut Bu Sofa tadi. Nah ini yang PKS dulu nih obrolannya sudah sejauh mana, Pak, kemudian? Ya kalau kita obrolan ini kaitan dengan obrolan semua saya kira dengan seluruh calon kepala daerah ya kita ngobrol, pertama ngobrol idealita tentang Bantul itu pasti ya. Kita juga tidak ingin hanya pragmatis, hanya sekedar mencalonkannya pertimbangan yang penting menang, punya sumber daya, itu kan kadang orang menilai hanya partai politik hanya sekedar alat transaksional semacam itu. Kita tidak menginginkan sesungguhnya seperti itu, karena kita tetap menginginkan ada aspek idealita yang kita ingin munculkan, ada sisi-sisi nilai yang tetap itu menjadi beban kami sebagai partai politik. Bagaimana ketika mencalonkan seorang kepala daerah itu ya dia memang punya kapabilitas, punya kapasitas, artinya bisa mengembangkan pembangunan, punya daya inovasi yang baik, itu tetap itu menjadi prioritas kami yang utama ya. Meskipun ya nanti untuk operasional itu kita tidak bisa nafikan itu ya, tetap butuh sarana-sarana, tapi itu bukan yang utama sebenarnya. Ini yang penting yang kita komunikasikan ke semua calon kepala daerah. Mas Habibie, dengan Bu Sofa bagaimana, Mas? Ini kabarnya Bu Sofa juga ngutik-utik Partai Umat nih, mau diajak. Gimana nih komunikasi dengan Bu Sofa sejauh ini? Ya,
Kalau terlepas dari satu kursi tapi iya, tetap ngusung loh Mas judulnya. Kalau dengan Partai Umat memang kita pernah melakukan komunikasi tapi sifatnya umum ya. Nanti undang beberapa partai politik waktu itu, ada Pak Agung juga yang hadir dan lebih banyak kepada perkenalan pribadi, kemudian rekam jejak beliau ya, sama niat beliau untuk maju menjadi salah satu kandidat di Bantul. Kemudian sejauh ini ya karena uniknya Partai Umat itu 2 hari setelah kami bertemu dengan Bu Sofa itu ada kandidat baru muncul dari Partai Umat, sehingga kita sempat terhenti sejenak ya, karena fokus dengan kader kita dan secara komunikasi politik ya juga sampaikan ke Pak Paidi waktu itu Ketua Golkar yang mengajak kami, jadi istilahnya offline dulu ya, offline dulu karena memang baru menjajaki ya, bagi kandidat yang memang kita bawa. Offline-nya sampai kapan nih mau pendaftaran nih Mas? Tidak lama Mas. Tidak lama. Ini sudah online lagi. Ya. Cuma tinggal kita nunggu dipanggil saja sebenarnya. Karena sekali lagi karena komunikasi kami sempat terputus beberapa saat, tentu juga kita menunggu ya. Jadi ajakan dari kandidat ya. Kandidat potensial ada berapa Mas? Kalau sampai dengan ini udah mulai online lagi kan? Dari mengerucut ke beberapa nama siapa aja Mas? Kira-kira boleh di-spill Mas? Ya, kalau dilihat mungkin 2 pasang ya Mas Agung ya. 2 pasang. Tapi ada 5 nama mungkin. Waduh. Pasang itu 5 nama. 2,5 ya. Karena menariknya itu ada satu kandidat yang mengantongi 2 wakil, sehingga dianggap 2,5 tadi. Iya, 2,5 pasang. Jadi ada nama Bu Sofa Marwati, ada Pak Joko Purnomo, ada Pak Aris Suharyanto itu ya mantan Kepala PKP ya. Kemudian ada Mas Roni Wijaya, Ketua Demokrat, dan Pak Abdul Halim Muslih tentunya. Jadi seperti itu. Namun sejauh ini ya sekali lagi karena tadi saya sampaikan di awal bahwa daya tawar Partai Umat itu kalau dari kursi mungkin agak rendah, tapi kita punya Muhammadiyah yang selalu mendampingi kita sehingga komunikasinya banyak dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah. Walaupun secara realita Muhammadiyah kan bukan partai politik, tapi dia bisa membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Dan kita cukup update dengan mereka, dan kalau dalam bahasa persyarikatan itu ya samina wa ata'na. Walaupun garis partai juga nanti tetap harus ada keputusan yang jelas itu. Dan tadi disampaikan kandidat yang muncul saat ini memang dalam posisi berkalkulasi ulang karena sudah melakukan penjajakan dengan berbagai kandidat, namun belum ada jawaban yang pasti, sehingga kemarin juga disampaikan kalau terlalu lama menunggu nanti malah kita ketinggalan kereta sehingga harus diputuskan. Dan alhamdulillah kita sekarang lebih bebas, dan tadi mungkin sudah ada rambu-rambu dari Mas Sigit, barangkali nanti bisa satu koalisi dengan PKS. Ya. Kira-kira kapan nih surat dari Partai Umat ya? Rencana nanti malam kita baru koordinasi seluruh DPD se-DIY dan DPW, menyampaikan laporan-laporan hasil pilkada, kemudian nama tunggal tentunya yang nanti akan diusulkan, baru besok disampaikan ke DPP ya, insya Allah dalam pekan-pekan inilah, jadi paling lambat. Umat ini dengan PKS meskipun tidak sama, ada sedikit kemiripan lah. Kenapa kemiripannya? Masanya itu real, kalau saya mengistilahkannya begitu. PKS ini masanya solid, ditabrak goyang-goyang kelongo wing siji gitu loh, kira-kira lah. Misalkan ya ada nambah berapa gitu, tapi misalkan ngurangnya ya. Umat pun juga karena basis di bawahnya cetol gitu loh secara garisnya. Nah ini kalau melihat kemudian Pak Agung tadi disampaikan Mas Habibie, kira-kira Pilkada Bantul itu akan berapa pasangan Pak? Kalau hitung-hitungan partai? Ya sepertinya ini cenderung ke 2 pasang. 2 pasang. Ya, meskipun potensi calon poros ketiga ini kan selalu diwacanakan. Ini potensinya muncul ya, tetapi sepertinya
Ya, tapi kita nggak ada yang tahu ya. Ini hanya prediksi saja, kemungkinan kok dua pasang hanya ya wacana-wacana untuk poros ketiga ada. Memang kami juga beberapa kali diajak ya, seperti Mas Roni kan sudah di media ya menyampaikan kalau tidak diajak Pak Halim akan mencoba membentuk poros ketiga. Poros ketiga. Ya tentu yang diajak ya pasti ya kami. Ya. Yang punya 6 kursi gitu ya. 6 tambah 3 9 wis dadi. Cukup. Melayu. Demokrat 3. Iya, Demokrat 3. Tetapi ya semuanya tetap kita kaji ya karena kita tidak ingin maju, yang penting yang maju gitu ya. Tapi ya kalau sudah membawa maju aspirasi manunya gitu jenengan. Ya. Betul, harus menang karena sehebat apapun visi pembangunan kita, tapi kalau kalah ya percuma. Gitu ya. Karena dalam politik itu nomor satu itu tetap menang ya. Dengan menang kita bisa membawa aspirasi kita secara optimal, kemudian visi pembangunan yang kita harapkan kita bisa implementasikan, itu ya satu fakta ya. Sehingga ya kita harus banyak tidak sembrono ya, ketika tidak hanya sekedar menggunakan emosi di dalam berpolitik ini, tetapi tetap dengan hitung-hitungan rasional supaya misi kita untuk menggulirkan satu visi pembangunan ini bisa terwujud. Itu. Total berapa Pak kalau pemilih PKS di pemilu kemarin, total dari seluruh caleg berapa ribu? Caleg ya? Dari semua caleg ya, dari suara yang masuk suara ke partai. Masuk ke partai. Caleg otomatis partai kan? Iya. Kalau suara PKS ya, PKS di Kabupaten Bantul ini 64.000. Wah, 64.000. Meningkat kalau yang sebelumnya 50 tahun 2019 ini 56.000, sekarang meningkat menjadi 64.000. Makanya kursinya naik. Ini kursinya naik. 2 langsung kan? Ya, naik 2 kursi. 2 kursi. Mas Habibie dapat 1 kursi. Kemudian berapa Mas total? Ya kalau Mas Agung meningkat berapa Mas? 50 ke 60 ya? Iya. 10.000. Kalau Partai Umat dari 0 ke 24.000. Persentasenya lebih tinggi. Persentasenya petinggi umat. 24.000 kalau Partai Umat ini. Mas Habibie kalau melihat, nanti bisa dilengkapi oleh Pak Agung. Untuk kita ngomongin politik itu tentu tidak bisa terlepas dari, jelas biaya itu nggak mungkin lah ya, kos politik lah istilahnya ya. Apapun itu. Kalau untuk hitung-hitungan di Kabupaten Bantul gitu, kira-kira butuh berapa? Barangkali saya punya segitu, saya bisa nyalon. Berapa Mas kalau hitung-hitungan politik di Kabupaten Bantul tuh kosnya? Untuk saat ini, tentu akan naik, naik terus kan? Ada celoteh kawan-kawan di Bantul itu begini, mau dibuat mahal atau dibuat murah? Ya itu gimana itu? Ya kalau satu-satu. Ya kalau murah itu, kalau murah pun mungkin dengan biaya di bawah 10 miliar bisa. Syaratnya? Syaratnya ya tadi itu nanti penentuan pasangan ini juga nanti dibuat mepet, itu nanti hasilnya juga bisa murah. Ya karena tentu masyarakat mepet pendaftaran. Iya, pendaftaran. Karena masyarakat juga tidak akan jauh-jauh hari dipersiapkan. Ya. Saya masih ingat dulu pilkada 2011 kota itu, Mas Hanafi mempersiapkan sampai hampir 2 tahun. Iya. Biasa awal. Ya, makanya kalau sekarang kan dibuat mepetnya, otomatis hubungan calon dengan masyarakat itu juga akan berkurang waktunya, sehingga ini menjadi salah satu mungkin bisa strategi ya agar nanti pilkada itu murah. Tetapi bisa juga menjadi mahal ketika tadi sampaikan ada yang nun sewu bahasanya memulai ya. Karena murah dan mahal itu tergantung, kalau ada yang memulai pasti akan startnya dulu. Iya, lo jual gue beli biasa seperti itu kalau istilah-istilah orang Jakarta, sehingga ini juga berpengaruh. Namun kalau secara umum ya rata-rata yang dibutuhkan untuk biaya maju pilkada itu ya sekitar 20 ke atas. Di Bantul segitu ya? Iya. Tapi tentu tadi yang murah dan larang itu kan faktor murah terutama. Faktor sosoknya itu kan juga sangat berpengaruh. Ya. Iya. Artinya dengan nggak perlu tinggi-tinggi, ya sosoknya wis secara popularitas dan kemungkinan elektabilitasnya atau hasil survei elektabilitasnya tinggi. Ya preferensi politik juga ngaruh. Bagaimana pilihan masyarakat itu juga kadang-kadang tadi Mas Sigit nyampaikan
good looking juga menjadi salah Iya, faktor. iya, Ini iya. menjadi pilkada menjadi murah. Oh saya aja gitu kok Mas, good looking tak dulu. Dan sapu bersih juga Ya. bisa menjadi itu kan pilihan biar pilkada murah juga bisa, karena dulu pernah ada wacana sapu bersih ya Mas Ya. Agung ya. Itu bisa menjadi strategi biar murah itu. Sapu terkadang. bersih partai maksudnya? Iya, itu bisa. Semua kursi diborong itu? Semua kursi diborong ya, sehingga mau nggak mau juga cuma melawan apa bahasa kotak kosong ya. Iya, Sehingga iya. ini secara kos politiknya jauh lebih murah. Iya, mau nggak mau. Nek menang kotak kosong gimana nanti? Nah, itu. Kan tetap harus turun, Ming. Nggak seret Iya. sana ngomong suwe gitu kira-kira. Iya. Nah ini ngomong-ngomongin soal itu, Pak Agung Laksono nanti mohon bisa menambahi, plus saya mau mau bertanya soal, nah ini kira-kira tadi sudah disebut sama Mas Habibie soal borong-borong ini, Bantul ini dengar-dengar ada borong-borong juga Pak. Meskipun kemungkinan untuk melawan kotak kosong enggak ya. Iya. Terus pertanyaan ketiga, yang pertama adalah kos politik, kedua soal borong-borong, yang ketiga adalah seberapa efektif kinerja mesin partai lah saya bilang gitu. Kalau kayak PKS sih solid lah Pak, bisa dibilang nggak usah ada apa-apa ini melaku ngikuti apa garisnya gitu. Monggo Pak, 3 pertanyaan Pak jenengan. Jadi kaitannya dengan kos politik ya, ini paling real dan paling pasti butuh anggaran ya. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Ini adalah dana untuk saksi. Ya. Ini fakta. Ya. Ya. Artinya seperti kami kemarin di pemilu legislatif ini ya, ada 3.102 TPS ya. Nah, tiap TPS ini biasanya kita sediakan saksi. Kemarin kami menyediakan saksi ya dengan honor 200.000. Kalikan dua. saja berapa itu? Iya. Sekitar berapa itu? Iya. Udah sekitar 600-an, 600-700. Pelatihannya belum ya. Pelatihannya. Iya, iya, Pelatihan saksi juga harus ada. Masa nggak matur nuwun juga ya? Masa nggak matur nuwun? Belum di saksi-saksi itu ada koordinator saksi tingkat kelurahan yang akan mengupdate data, itu juga ada biayanya. Di tingkat kelurahan ada koordinator saksi, kemudian di Kapanewon ada sampai dengan kabupaten. Saksi kita berikan satu SOP supaya bisa menyerahkan hasil yang kemudian hasil kita amankan. Itu kan ya anggaran real yang tidak bisa dinafikan. Pasti ini kalau paling itu. tidak kemarin di pemilu legislatif kita mengeluarkan 1 M hanya untuk saksi saja. Wah. Ini saksi saja, Ya. belum yang lain-lain. Nah, tentunya ya nanti di dalam proses pemenangan ya ini memang tidak bisa dinafikan karena ya tradisi di masyarakat kita ya, kita membentuk tim sukses, ngumpulkan yo mosok yo ming wetang putih. Itu Meracak, satu-satunya iya, ya. Ya, itu contoh aja lah. Ya Projo. itu pasti itu minimal itu anggaran semua pasti ya. Kita yura tegel ya cuman kayak gitu. Itu salah satu contoh anggaran minimal yang dibutuhkan. Ya memang nanti di dalam proses di dalam mendapatkan suara akan sangat tergantung kepada figur calon. Saya tadi menyampaikan IPM Bantul ini cukup lumayan tinggi sehingga masyarakat punya daya kritis kalau misalnya seorang kepala daerah ini punya rekam jejak yang baik, bisa meninggalkan prestasi yang membanggakan dan prestasi ini kemudian populer di masyarakat, saya kira kos politik itu rendah. Ya, saya masih punya keyakinan di Bantul seperti itu, tidak setinggi di tempat lain ya. Apalagi luar Jawa ini kita dengar kosnya luar biasa ya. Nah, tapi di Bantul kita masih melihat masyarakat itu punya daya kritis yang cukup besar, rasionalitas yang cukup baik. Siapapun nanti pejabat publik yang punya rekam jejak yang baik ini saya kira cenderung lebih bisa diterima. Yang kedua Pak, borong-memborong Pak. Ya ini memang kemarin sempat muncul wacana itu, tetapi hanya ya pilihan-pilihan politik ya. Meskipun ya sekedar sebuah wacana-wacana yang dilemparkan, saya kira itu wajar ya muncul kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya dilakukan borong semacam memborong partai gitu ya untuk borong itu tidak konotasi dengan kemudian transaksi tidak tetapi sekali lagi kita itu sesungguhnya mengamankan di parlemen juga Pak nanti. Mengamankan di parlemen. Koalisi yang Jadi kuat. Istilah borong partai ini tidak kemudian kita ini orientasinya transaksional seperti kemarin ada istilah Bantul ora didol. Ini kan sesungguhnya kan kalau kita melihat bukan itu sesungguhnya ya.
kita ingin kepala daerah yang punya kapabilitas, punya kapasitas yang memadai, sehingga nanti juga punya dukungan parlemen yang kuat, sehingga sinergi nantinya, sehingga visi-visi pembangunan yang inovatif ini bisa dikembangkan di Bantul. Sesungguhnya kita ingin figurnya semacam itu. Nah, salah satu pilihannya memang ke aspek bagaimana kalau kita membentuk sebuah parlemen yang kuat. Hanya mungkin semuanya berjalan tentunya dengan dinamika yang juga tidak sederhana kan ya. Faktanya kan semua partai politik punya dinamika yang tentu berbeda-beda. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, ada DPW tingkat provinsi, ada kemudian DPP yang kemudian masing-masing partai juga ternyata ada dinamika gitu ya. Nah, ini yang terkadang ya tidak mudah untuk mewujudkan itu. Sehingga kita ikuti sajalah proses demokrasi ini secara mengalir, harapannya kita bisa mengambil pilihan-pilihan terbaik. Selain di parlemen biar mengamankan di parlemen, jumlah kursi banyak itu juga salah satu caranya mungkin orang awam berpikir, ya nggak awam sih. Kemudian mesin-mesin partai yang tergabung dalam koalisi akan membantu kinerja menyukseskan pencalonan ini kan. Nah, betul. Seberapa efektif kemudian? Nanti Mas Habibie bisa nambahin. Seefektif apakah mesin partai ini membantu pertarungan calonnya di pilkada? Ya, saya kira kalau PKS ya, KT ini partai berbasis kader ya. Kita memiliki satu sistem pembinaan kader yang namanya unit pembinaan anggota. Yang ini paling tidak di Bantul kalau kita ada namanya kader pelopor ya, itu jumlahnya sekitar 300-400an kader yang kemudian dia memiliki satu binaan-binaan yang dibina lewat unit pembinaan anggota itu, yang kemudian biasanya kemudian akan mensosialisasikan kebijakan dari kepengurusan partai, apakah di tingkat DPW, DPD ini yang kemudian akan dimasifkan menjadi satu gerak politik di masyarakat. Dan kalau kami di PKS ya lebih bisa menjamin lah, kalau misalnya kebijakan kami di tingkat partai tentunya bisa tersosialisasikan secara masif, mesin partai kita akan bisa bergerak. Berjalan ya. Ya. Nah, kalau partai-partai lain ya mungkin kita tidak tahu. Ya. Nah ini Monggo Umar, kira-kira gimana Umar? Yang mirip-mirip nih sebenarnya. Jumlahnya aja yang belum sama nih. Sebenarnya kalau dilihat ya, ini landscape politik di Bantul kan sebenarnya ada 3 muara besar di sini. Ada suara merah itu, PDI. PDI. Kita terkenal PDI itu memang kalau sudah ada komando itu biasanya ya istilah satu komando itu menjadi pilihan mereka, walaupun memang nanti ada riak-riak itu biasalah dinamika itu, tapi tetap yang menjadi hitungan ya di pilkada itu kalau untuk partai PDI juga menjadi salah satu 12 kursi ya sekarang yang solid. Kemudian yang kedua itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Itu mungkin kalau dihitung suaranya dari suara DPD Masyauk itu bisa linear dengan kekuatan politiknya. Kemudian yang ketiga itu adalah suara dari DPD yang dari NU Pak Hilmi ya. Tapi juga jangan juga dinafikan ada PKS itu. Itu juga menjadi satu hitungan. Kalau dari sisi 3 poros kuat tadi ada PKS juga menjadi penentu. PKS ini kadang-kadang juga walaupun mungkin angkanya 60 ya, tapi keberpihakan PKS juga cukup berpengaruh, signifikan itu. Ya. Kalau untuk partai politik sendiri, ya tadi sepakat PKS menjadi salah satu partai yang secara basis masanya cukup dipertanggungjawabkan, itu bisa dalam hal pilkada. Umat ini juga salah satu ya, karena kita sejak awal nafasnya sama, orang-orangnya juga sama, bahkan mungkin di beberapa omongan orang itu ya kita termasuk kategori ekstrim ya, yang ekstrim, sehingga secara ideologi kita cukup kuat ya. Jadi untuk perintah atau mungkin arahan dari pimpinan itu cukup banyak diikuti. Kemudian jangan salah, PAN juga sebenarnya masih ada sisa-sisa yang cukup banyak. Waduh, sisa-sisa ini. Ya, PAN turun ya kursinya. Berapa sekarang? Dari 5 menjadi 2. Ya. Artinya turunnya. Ya. Nah, ini lari 2. Larinya 2 ke PKS ini ya. Jadi saya begitu kayak larinya PKS semua. Jadi diuntungkan. Jadi kalau di kabupaten PKS mendapatkan untuk durian runtuh lah barangkali, karena kita ada
rivalitas di tingkat provinsi. Ada yang menarik Dapil Barat itu karena rivalitas PAN dan umat yang jadi malah Golkar. Oh, ya, itu jadi menarik. Saya itu malah liane. Malah liane. Jadi itu yang dihitung kalau solid ya itu ada masa dari PDIP, masa PKS, masa PAN, ya Muhammadiyah itu ada PAN, ada umat, ya ada itu. Golkar sebenarnya juga ada. Nah ya, Golkar ini golongannya gimana? Kira ciri-cirinya kalau masa Golkar ya Pak? Mas, gimana? Jadi, pengelompokannya itu? Masih ada orang itu, saya lihat tangga saya itu juga. Apakah, mungkin karena bawaan Orde Lama ya jadi, Orde Baru. Orde Baru ya mungkin sehingga sampai sekarang dia berpikir partai itu ya hanya ada Golkar. Ya, Golkar. Tapi masih ada lah suara solid dari Golkar walaupun mungkin persentasenya nggak sebanyak PKS. Menurut kami ya, hitungan kami. Ya kalau yang real ya ini dua ini tambah nek PAN ini harus kelong 3 nih digerogoti. Nggih, Mas Habibie, Pak Agung, ini ada pertanyaan dari Tribuners saya mengistilahkannya. Tribuners itu netizen. Gitu. Pemirsa setia Tribun. Ada pertanyaan, ini pertanyaannya agak nakal-nakal, mohon untuk dijawab. Jawabnya monggo terserah. Nah, ada pertanyaan ini Andi 22 _ 2211. Bapak-bapak parpol pilkada ada serangan fajar enggak? Itu ada. Wah, yang like 80, komennya 38. Monggo Pak Agung. Ya, kalau di Bantul ini ya, untuk pilkada kemarin ya sudah berjalan ya, Mas. Itu tradisi serangan fajar relatif tidak minim sekali ya. Yang sudah ada berjalan. Artinya tetap ya. Kemungkinan mungkin ada ya di beberapa tempat itu, tetapi tidak sampai masif. Ya. Ini yang sudah berjalan sehingga tadi Mas Habib menyampaikan kos politik ini kenapa kok bisa ya mungkin 20 tadi 20 ya. Ini mungkin kalau dibanding daerah lain ini kategorinya tidak tinggi, masih rendah itu ya. Ya bisa jadi memang yang sudah berjalan ini relatif serangan fajar tidak terlalu masif seperti yang daerah lain. Nah, untuk kedepannya ya sesungguhnya kita berharap ya kita mewujudkan sebuah idealitas demokrasi, masyarakat itu memilih ya berdasarkan kapabilitas. Kemudian kapasitas kepemimpinan, yang mana kan tentunya kita juga punya satu cita-cita nilai ideal ya Mas, yang itu harapannya pilkada ini juga bisa terwujud di situ. Meskipun ya ini pilkada yang masih jaraknya tidak lama dengan pileg kemarin. Iya. Yang pileg kemarin orang mengatakan pilegnya paling brutal. Dengan serem, dengan hambur terdampak nggak Pak? Ya, jenengan maju lagi toh kemarin di era pilpres yang peta politiknya seperti itu. Ya saya merasakan di lapangan tuh ya luar biasa. Jangan nggak bisa kampanye milih presidennya siapa gitu ya kira-kira. Ya, milih saya tapi presidennya mau gue manut. Ya saya merasakan ya dulu di dapil saya tuh dengan dinamika pertarungan antar caleg ini yang sudah ya dengan tawaran-tawaran materi yang luar biasa itu saya rasakan betul. Sementara dalam jarak waktu yang tidak lama akan ada pilkada. Nah, kita nanti pilkada ini apakah rasa pilek atau tidak kita nggak tahu ini. Nah, misalnya rasa pilek ya berarti kita butuh effort yang luar biasa lebih lagi. Nah, ini ya. Mas Habibie, ini analisa warung kopi aja Mas kira-kira. Pilkada, saya menuniversalkan menjadi pilihan eksekutif itulah kira-kira ya. Pilihan eksekutif itu bagi masyarakat sudah prinsip gitu. Artinya nek pilkada ki aku nggak ngerti kowe apa, kowe nggak aku milih kamu. Tapi kalau eksekutif arti kayak piro-piro aku sing kayak itu bukan pilihanku, aku nggak bisa. Nah, kira-kira terkait serangan fajar tadi analisa kayak gini berlaku nggak Mas?
Jadi mesaknya Mas Fajar ini serangan Fajar terus ya dibahas. Iya, ya. Fajar nyerang. Fajar nyerang, baik. Padahal Fajar ya diam aja di rumah. Apa ya? Kadang-kadang preferensi politik itu tidak bisa ditentukan hanya sekedar dari tadi itu pemberian. Ya, jadi sepakat tadi memang prinsip-prinsip yang sudah ditanam di awal itu berpengaruh. Partai koalisi juga saya yakin berpengaruh. Ada orang yakin melihat komposisinya cukup gemuk atau biasa saja atau kurus, itu juga salah satu hal yang berdampak pada pilihan masyarakat. Apa kemudian itu juga sedikit banyak materi yang diberikan ini berpengaruh terhadap pilihan? Saya rasa justru kalau di Bantul malah, kalau untuk pilkada ya ini nggak begitu signifikan. Yeah. Tadi disampaikan Mas Agung, minim Bantul itu, karena sekali lagi insya Allah Bantul cerdas-cerdas lah. Yeah. Jadi memilihnya itu sudah sejak awal punya pilihan yang prinsipal dalam dirinya, sehingga bentuk apapun pemberian materi itu seberapa besar kadang-kadang ya memang ditompo wae bahasanya, tapi tidak sangat mempengaruhi dengan pilihan mereka. Jadi insya Allah ini masih relatif aman di Bantul, dan semoga ini bertahan ya, untuk menjaga kualitas demokrasi terutama di Kabupaten Bantul. Ya kira-kira serangan Fajar itu mustahil kalau nol ya. Ya. Mau di negara demokrasi terbaik apapun serangan Fajar itu tetap ada gitu. Tadi pertanyaannya ada apa enggak? Ya ada, cuman jumlahnya apakah menurun, apakah meningkat, itu yang kemudian berbeda. Pertanyaan berikutnya ada satu lagi, Mas Habibie dulu yang jawab. Apa nih pertanyaannya? Loh. Wah, ini yang kita obrolin tadi nih, Pak Agung. Bantul setiap periode ganti bupati dari Miono 32. Ini Miono orang mana dulu nih? Ini ini gimana ini teman-teman, ini orang Bantul atau orang mana ini yang nanya? Anggap saja orang Pleret lah. Ya. Jadi memang menarik, Bantul itu setiap periode ganti bupati, bahkan kontestasi wakil dengan bupati ini juga sudah terjadi. Mungkin besok juga akan terjadi di hal yang sama. Pisah lagi ya? Pisah lagi. Dan itu mungkin ya jadi harapan teman-teman partai politik. Biar lebih dinamis ya. Nek balik meneh ya wis apa istilahnya, kalau orang anu ya baul lah. Ya. Baul. Makanya apakah itu nanti akan ganti bupati atau tidak, ya masyarakat yang menilai lah. Ya. Jadi sekali lagi plus minusnya bupati yang sekarang itu tentu juga masyarakat juga punya pilihan sendiri. Mungkin yang dilihat masyarakat bukan inovasinya, mungkin karena beliaunya rajin, lembah mana atau sebagainya, kan itu kan kadang-kadang faktor yang kita investasi sosialnya sudah cukup panjang, 10 tahun kan lumayan itu jadi eksekutif. Jadi ya wallah alam kalau itu. Ya kita nggak ngerti sih, karena nggak ada teori patennya untuk menentukan itu. Tadi Pak Agung juga sebenarnya sudah menjawab ini semua. Saya kalau bisa jadi ganti warga Bantul aja, biar bupati ini ganti terus, bupati saya nggak ganti-ganti. Terima kasih Pak Agung sudah rawuh di Tribun Jogja. Kita terusin Mas Habibie, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan terdekat. Ini kan mau pendaftaran, kemudian penetapan, terus perang. Perangnya nggak lama, 27 November. Ya, 2 bulan. Rabu Pon kalau nggak keliru ya. Nanti 2024 kita coblosan pilkada di serentak. Kecuali pilgub ya. Di Jogja nggak ada pilgub di DIY. November. 4 kabupaten, 1 kota nanti. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tribuners di rumah. Saya Sigit Widya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pamit.